Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai momen torsi balok. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Kafis Haru Ramadhani, NIM 2020-228, Syahid Akmal 2022-177, Arfana Saja, NIM 2022-302, Safa Kamaluddin, NIM 2022-308, dan ada Fa'arihun Af Subagio, NIM 2023-117. Daftar bahasan kita ada 1. Pengertian torsi, fungsi tulangan torsi, kenapa harus ada, syarat-syarat tulangan torsi, dan terakhir adalah contoh perhitungan. Pengertian torsi. Torsi pada balok adalah momen yang berputar pada sumbu longitudinal elemen struktur yang menyebabkan balok tersebut mengalami efek puntir. Dalam ilmu struktur, torsi diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu torsi statis tertentu atau equilibrium torsion, yaitu torsi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan statis. Yang kedua ada torsi statis tak tentu atau disebut compatibility torsion, yaitu torsi yang terjadi akibat kekangan dari anggota struktur yang terhubung, misalnya tangga beton, balok jembatan, balok yang menopang kanopi, dan balok tepi pada gedung. Fungsi tulangan torsi. Tulangan torsi berfungsi untuk menahan beban puntir yang bekerja pada balok, terutama setelah beton mengalami retak. Mekanismenya melibatkan 2 jenis tulangan, yaitu yang pertama tulangan transversal, yaitu berfungsi memikul tegangan geser akibat torsi dan biasanya berupa sengkang tertutup. Yang kedua adalah tulangan longitudinal, yang berfungsi menyediakan gaya tarik untuk menahan momen torsi dan umumnya ditempatkan di sekeliling penampang balok. Fungsi tulangan torsi tidak hanya menahan puntiran, tetapi juga didapat pengikat beton atau confining, yaitu menjaga agar beton di dalam sengkang tidak pecah atau rontok saat terpuntir, terutama setelah terjadi retak spiral. Terus yang kedua, pembentuk rangka ruang atau space truss, yaitu bekerja bersama beton membentuk sistem tabung yang menyalurkan gaya internal secara stabil ke seluruh batang. Terus yang ketiga ada pengontrol retak, yaitu membatasi lebar retak diagonal agar tidak terbuka lebar, yang penting untuk estetika dan mencegah korosi pada baja. Mengapa tulangan torsi harus ada? Keberadaan tulangan torsi ini sangat krusial karena beberapa alasan kondisi berikut. Yang pertama ada gaya kombinasi, yaitu balok umumnya tidak hanya menerima beban lentur murni, tetapi juga kombinasi geser dan torsi. Yang kedua, kapasitas beton terbatas. Sebelum retak, beton memang dominan dalam memikul torsi. Namun, setelah terjadi retak atau cracking, bagian inti beton tidak lagi berperan signifikan dalam menyumbang kekuatan, sehingga beban harus dialihkan sepenuhnya ke tulangan melalui analogi thin wall tube atau space truss. Terus yang ketiga, mencegah kegagalan getas, yaitu tanpa tulangan yang memadai, momen torsi dapat menyebabkan keruntuhan mendadak pada sudut sekitar 45 derajat dari sumbu batang. Berikut syarat-syarat tulangan torsi. Perencanaan tulangan torsi harus mengikuti parameter yang diatur dalam pasal 22 SNI 2844 sampai 2019 dengan syarat utama sebagai berikut. Ambang batas retak atau TTH. Tulangan torsi mulai diperhitungkan secara struktural jika momen torsi yang terjadi melampaui nilai momen retak torsi. Persamaan dasarnya ada pada rumus di bawah. Terus konfigurasi sengkang
Sengkang untuk torsi harus berupa sengkang tertutup yang mengelilingi seluruh penampang. Terus yang ketiga, kombinasi kuat nominal. Kuat nominal torsi merupakan gabungan dari kontribusi beton dan kontribusi tulangan. Berdasarkan teori skewed bending, rumusnya adalah Tn sama dengan Tc plus Ts. Penempatan tulangan longitudinal harus didistribusikan secara merata. Setidaknya ada satu batang tulangan di setiap sudut sengkang tertutup untuk menahan gaya tarik yang timbul. Contoh perhitungannya, sebuah balok dengan dimensi 300/600 memikul beban gravitasi sehingga memiliki nilai momen torsi max atau sebesar 40 juta Newton mm. Bentang balok adalah sekitar 5.000 mm. Spesifikasi lengkap dari balok ditinjau adalah sebagai berikut. F aksen C sama dengan 30 MPa, FY-nya 400 MPa. Ini adalah mutu tulangan longitudinal. FYT-nya sama dengan 240 MPa, yaitu mutu tulangan geser rencana. D1-nya 21 mm, diameter tulangan longitudinal, terus diameter sengkang 12 mm, dan D adalah 538 mm. Ini tinggi efektif balok. VU sama dengan 308,160 Newton. Nah, rencanakan tulangan torsi sepanjang bentang balok agar balok kuat menahan momen torsi ultimate. Saya lanjutkan untuk contoh perhitungan step pertama. Yang pertama adalah cek syarat pengaruh buntir. Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap syarat umum buntir. Bila memenuhi syarat, maka pengaruh buntir dapat diabaikan. Perhitungannya sebagai berikut. VTTH harus lebih besar daripada TU, dengan VTTH adalah V dikali 0,083 lambda dikali akar FC dalam kurung ACP kuadrat per PCP harus lebih besar daripada TU. Untuk menyelesaikan persamaan di atas diperlukan beberapa parameter pendukung. Yang pertama adalah PCP, yaitu dengan rumus 2 kali B ditambah H, yaitu 2 dikali 300 ditambah 600 yang menghasilkan 1800 mm. Yang kedua ada ACP dengan rumus B dikali H, yaitu 300 dikali 600 menghasilkan 180.000 mm persegi dengan lambda 1,0 yaitu beton normal dan V yaitu 0,75, sehingga untuk rumus V dikali 0,083 dikali lambda dikali akar FC dikali ACP kuadrat per PCP yaitu 0,75 dikali 0,083 dikali 1,0 dikali akar 30 dikali dalam kurung 180.000 kuadrat per 1800 harus lebih besar daripada 40 juta Newton mm yang menghasilkan 6.137.231 Newton mm, yaitu tidak memenuhi syarat karena kurang dari 40 juta Newton mm. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh torsi harus diperhitungkan dan balok membutuhkan tulangan torsi. Step kedua yaitu cek kapasitas penampang. Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap kapasitas penampang balok terhadap momen torsi yang terjadi. Bila tidak memenuhi persyaratan, maka penampang balok harus dilakukan perubahan seperti dibesarkan dimensinya. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Akar VU per BW dikali D kuadrat ditambah TU kali PH per 1,7 AOH kuadrat dikuadratkan harus kurang dari sama dengan V dikali VC per BW dikali D ditambah 0,66 akar FC. Untuk memenuhi persamaan di atas diperlukan parameter beberapa seperti berikut. Yang pertama VC, yaitu 0,17 lambda dikali akar FC dikali BW kali D.
perlu diingat bahwa BW itu sama dengan B balok, sehingga 0,17 dikali 1,0 dikali akar 30 dikali 300 dikali 538, yaitu menghasilkan 150.284 Newton. Yang kedua ada AOH, yaitu dengan rumus BO dikali HO. Ya, dengan BO adalah B min 2TS, dengan HO adalah H min 2TS. Sehingga 300 dikurangi 2 dikali 40 dikali 600 dikurangi 2 kali 40 menghasilkan 114.400 mm persegi. Yang ketiga ada pH dengan rumus 2 dikali BO ditambah HO, sehingga menghasilkan 2 dikali B dikurangi TS ditambah H dikurangi 2TS, yang menghasilkan 2 dikali 300 min 2 kali 40 ditambah 600 dikurangi 2 kali 40, yaitu menghasilkan 2 dikali 220 ditambah 520 menghasilkan 1480 mm. Untuk VU yang digunakan adalah nilai terbesar, yaitu pada muka tumpuan, yaitu 308.160 Newton, sehingga dimasukkan dalam rumus pertama menghasilkan akar 308.160 dibagi 300 dikali 538 dikuadratkan ditambah 40 juta dikali 1480 per 1,7 dikali 114.400 kuadrat dikuadratkan harus kurang dari 0,75 dikali 150.284 per 300 kali 538 ditambah 0,66 dikali akar 30 menghasilkan akar 1,909 kuadrat ditambah 2,661 kuadrat harus kurang dari 0,75 dikali 0,931 ditambah 3,615 menghasilkan 3,275 yang harus kurang dari 3,410 yang menghasilkan memenuhi syarat. Dengan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi penampang balok memenuhi persyaratan dan sehingga tidak perlu ada perubahan. Berikutnya step 3 yaitu untuk menentukan tulangan transversal akibat geser. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan nilai AB yang berupa luasan tulangan transversal dari balok, yaitu nilainya sebagai berikut. Cara mendapatkan nilainya yaitu N kali kurung 1/4 kali pi kali diameter tulangan pangkat 2, jadi menghasilkan nilai 226,08. Terus step 4 tentukan tulangan transversal akibat torsi, yaitu ini rumusnya AT sama dengan TU S per tulangan 2AO FYT kali tan theta. Terus sebelum itu kita menghitung AO dulu, yaitu 0,85 kali AOH sama dengan 0,85 kali 114,4 menghasilkan nilai 97,240 mm persegi. Dan itu kita dapat menghitung nilai AT-nya, yaitu yang bernilai 114,3112 mm persegi. Setelah nilai diperoleh, selanjutnya melakukan pemeriksaan syarat sesuai SNI. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu syarat 1, rumusnya
AP plus 2 AT min per S harus lebih dari 0,062 akar FC BW per FYP, yaitu didapat nilainya 4,547, yaitu lebih dari 0,424 memenuhi syarat. Dan syarat 2 juga seperti itu. Dari hasil perhitungan di atas disimpulkan bahwa besaran luasan AT telah memenuhi syarat, sehingga nilai total dari tulangan sengkang yang dibutuhkan untuk memikul torsi pada daerah tumpuan dan lapangan adalah A total sama dengan AP plus 2 kali AT. Itu nilainya 454,704. Jadi diperoleh tulangan transversal akibat pengaruh yaitu 454,074. Dikarenakan nilai luasan bertambah dibanding dengan perhitungan analisis geser, maka ada beberapa skenario yang bisa dipilih, yaitu 1. Diameter dan jumlah kaki berubah namun sengkang tetap. Kedua, jarak sengkang yang berubah namun diameter dan jumlah kaki tetap. Pada contoh kasus ini akan dipilih yang pertama, yaitu jarak sengkang akan sama sesuai perhitungan geser, namun diameter dan jumlah kaki luasan tulangan akan menyesuaikan dengan luasan yang baru. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Jumlah kakinya yaitu 3, terus diameternya akar 4A per NP, menghasilkan nilai 13,9 dibulatkan ke 14. Jadi diperoleh sengkang yang baru yaitu 3 tulangan diameter 14, panjangnya 100 mm. Berikutnya lapangan. Pada kasus ini luasan sengkang antara tumpuan dan lapangan adalah sama. Hal yang membedakan adalah jarak antar sengkang. Oleh karena ini, pada perhitungan ini nilai AP yang digunakan sama dengan hitungan tumpuan, yaitu A total sama dengan AP plus 2 AT. Nilainya 454,704. Dan untuk tulangannya juga sama. Diameter 3, tulangan 14. Panjangnya 200 mm. Berikutnya step 5, menentukan tulangan longitudinal akibat torsi, yaitu rumusnya AL TU PH per diameter AO FY kali cot theta, di mana OH sama dengan 0,85 kali AOH sama dengan 0,85 kali 114,4 sama dengan 97,240 mm persegi. Itu sehingga didapat nilainya 1.014,517 mm persegi. Persamaan pertama itu AL min sama dengan 0,42 akar FC aksen ACP per FYT kurang AT per S PH FYT per FY. Dikarenakan perubahan luasan tulangan transversal, maka luasan AT perlu
reevaluasi sesuai dengan tulangan yang terpasang. Nilai AT yang diperhitungkan cukup pada bagian tumpuan, karena umumnya tulangan yang digunakan lebih besar, baik dari segi luasan maupun jarak, sehingga nilai AT yang baru adalah yaitu diameter 3 diameter 14, jaraknya 100 mm. Itu didapat nilainya 461,58, sehingga nilai AT adalah A total kurang A per 2. Terus mendapatkan nilai 117,75. Jadi nilai AL min-nya sama dengan 0,42 akar FYC akar FC ACP per FYT kurang AT per S PH FYT per FY. Itu didapat nilainya 1.725,3 1725,326 kurang 1045,662 didapat 679,706 mm persegi. Baik, maka akan saya lanjutkan ke persamaan kedua, yaitu nilai AL min dengan 0,42 dikali akar FC dikali ACB per FYT dikurangi dalam kurung 0,175 dikali BW per FYT dikali BH per FYT per FY. AL min sama dengan 0,42 dikali akar 30 dikali 180.000 per 240 dikurangi kurung 0,4 dikali 300 per 250 dikali 1480 dikali 250 per 400 lalu menghasilkan nilai 1531,076 mm persegi. Dari dua persamaan di atas maka diambil nilai yang terbesar untuk mewakili nilai AL min, sehingga nilai AL min sama dengan 1531,076 mm persegi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai AL yang diperoleh dalam hal ini. Harus dipastikan apakah nilai AL lebih besar atau sama dengan dari AL. Nah, untuk hasilnya nilai AL besar dari AL min. Dikarenakan perhitungan AL lebih kurang dari AL min, maka yang diambil sebagai luasan tulangan longitudinal adalah AL yang paling besar, yaitu 1531,076. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan tulangan yang akan dipasang. Dalam aplikasi pemasangan tulangan longitudinal akibat torsi terdapat pula tulangan terhadap motor, maka dihitung nilai AL itu 1531,076 dibagi 3, yaitu mencapai 510,5359 mm persegi. Dari penampang balok tumpuan kita bisa lihat tulangan motor terpasang adalah tulangan tarik 3 tulangan ulir dengan diameter 21 dan mendapat luasan 1038,555 mm persegi, lebih besar dari 510,359 mm persegi. Lalu untuk tulangan tarik 3 tulangan ulir dengan diameter 21 dapat dengan luasan 692,370 mm persegi, besar dari 510,359 mm persegi. Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa tulangan lentur yang terpasang sudah melebihi luasan torsi yang dibutuhkan, sehingga tidak perlu ada perubahan atau nama tulangan lentur tarik dan tekan. Yang tulangan torsi terletak pada bagian tinggi balok, itu tulangan longitudinal N sama dengan 510,359 dibagi luas tulangan dengan
0,359 bagi per 4 di D kuadrat, yaitu menghasilkan setelah 2. Jadi bilangan yang digunakan adalah 2 bilangan ini digunakan sepanjang balok yang ditahan karena tinggi balok dan kata lain tumpuan lapangan juga sama. 6. Cek kapasitas kelas torsi nominal. Tulangan torsi telah dilakukan pada step 1-5 dan pada tahap ini akan dipastikan bahwa tulangan yang telah berdasarkan SMI 47 2019 terdapat 2 syarat yang harus terpenuhi. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan desain ulang. Adapun perhitungan detailnya adalah seperti berikut. Saya akan melanjutkan syarat 1. Ada rumus TN 2A 0 AT VYT per S cot beta. TN sama dengan 2 kali 97,240 kali 117,75 kali 240 per 100 kali cot 45 dihasilkan 54.951.67 Newton milimeter. Kemudian dicek VTN harus lebih besar daripada TU. Perhitungan TN 0,75 kali 54.951,6677 lebih besar dari 40 juta Newton milimeter. Nah, hasil dari V kali TN menghasilkan 41.213.758 Newton milimeter. Itu lebih besar daripada TU yang 40 juta Newton milimeter. Itu termasuk memenuhi syarat. Syarat kedua yaitu ada TN 2 A0 ATVY per PH tan beta. TN 2 kali 97,240 kali 1531,076 kali 400 per 1480 kali tan 45 menghasilkan 80.476.665 Newton milimeter. Kemudian dicek V TN harus lebih besar daripada TU. 0,75 kali 80.476.665 lebih besar daripada TU. Nah, hasil dari perhitungan V TN yaitu 60.357.499 Newton milimeter, itu lebih besar daripada TU yaitu 40 juta Newton milimeter, termasuk memenuhi syarat. Dengan terpenuhinya dua persyaratan diatur SNI 247 per 2019, maka dapat disimpulkan bahwa desain tulangan torsi mampu menahan momen torsi rencana. Adapun hasil akhir dari desain balok dapat dilihat pada gambar 4.8. Pada gambar 4.8b terdapat tulangan praktis yang dimaksud untuk penempatan kaki tulangan geser. Tulangan praktis ini dianggap tidak menyumbang kekuatan sama sekali dalam balok. Tulangan ini hanya mempermudah proses aplikasi di lapangan. Ini ada gambar kerjanya, tumpuan lapangan yang ada 3 diameter 14 dengan jarak 100 mm dan 3 diameter 14 dengan jarak 200 meter. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.